Keluarga Brigadir J serahkan vonis Eliezer kepada hakim. Pelayaran kapal di wilayah Malut ditunda akibat adanya gelombang tinggi. Kardinal Vatikan kagumi keberagaman saat kunjungi Gereja Ganjuran Bantul. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Putri Hanifah akan menemani Anda dalam program Kilas Nusantara Siang Rabu 15 Februari dengan 3 kabar terpilih yang telah dirangkum dari penjuru Nusantara. Informasi pertama diawali mengenai keluarga Brigadir J yang puas dengan vonis 13 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap Ricky Rizal karena keterlibatannya dalam pembunuhan berencana. Selanjutnya, keluarga menyerahkan keputusan vonis terhadap Eliezer kepada majelis hakim dan mengharapkan yang terbaik bagi Baradae. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ricky Rizal, dalam sidang yang digelar di Jakarta Selasa 14 Februari. Vonis itu lebih berat dari tuntutan 8 tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, namun lebih ringan dibandingkan Kuat Ma'ruf yang pada hari ini juga dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Beberapa faktor yang memberatkan hukuman Ricky Rizal termasuk berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan. Dia juga dianggap mencoreng nama baik institusi polisi. Sementara itu, faktor keringanan untuk Ricky adalah karena usianya yang muda dan masih memiliki tanggungan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak, menyebut meski sempat menolak perintah menembak, Ricky tetap melakukan langkah-langkah mendukung rencana Verdi Sambo menghilangkan nyawa Yosua. Dia menyebut Ricky bukan contoh yang baik dan merupakan seorang pengecut. Sebaliknya, Ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, menyampaikan harapannya untuk vonis terdakwa Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dalam mengungkap kasus itu jelang sidang vonisnya pada 15 Februari 2023. Berikutnya, dibilang bahwa Ricky itu menolak tapi tidak memiliki kesamaan kehendak. Yang jadi pertanyaan, ya, kenapa di Jalan Duren 3 pada saat dia masih di luar rumah, dia tidak diperintahkan oleh Verdi Sambo masuk ke rumah, dan pada saat Joshua masuk, dia ikut masuk. Karena dia sudah datang sujud dan mengakui kejujurannya dan membela Bang Jos terakhirnya. Semoga nanti perkataannya diterima Tuhan dan semoga dia bertobat dan menjadi anak muda yang memiliki masa depan yang terbaik nantinya. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua juga menyampaikan harapan agar majelis hakim memberikan pertimbangan meringankan vonis terdakwa Richard Eliezer mengingat perannya sebagai justice kolaborator. Dari Jakarta, Priska Triverna, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya pemirsa, seluruh aktivitas pelayaran kapal antar pulau baik di wilayah Maluku Utara maupun Sulawesi Utara ditunda oleh KSOP kelas 2 Ternate akibat terjadinya angin kencang yang disertai gelombang tinggi mencapai 4 meter di Malut. Kantor Kesiapan Darat dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate Maluku Utara menunda seluruh aktivitas pelayaran kapal tujuan antar pulau di wilayah Malut dan Ternate tujuan Sulawesi Utara akibat cuaca buruk. Penundaan ini berdasarkan edaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG setempat
bahwa terjadi angin kencang yang disertai gelombang tinggi 2 hingga 4 meter di perairan wilayah Maluku Utara. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar dan Patroli KSOP Kelas 2 Ternate, Miraza, pada Selasa 14 Februari petang mengatakan pihaknya meneruskan surat edaran tersebut kepada pimpinan perusahaan pelayaran, pemilik dan nakoda kapal, serta para syah bandar di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Kapal tidak diizinkan berlayar untuk sementara waktu demi keselamatan penumpang dan barang dalam pelayaran. Di mana isi pemberitahuan ini menindaklanjuti perakiraan cuaca pelayaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Kelas 1 Sultan Babula Ternate, yang mana pada hari ini tanggal 14 Februari 2023 ada perihal peringatan dini gelombang tinggi atau early warning yang berlaku mulai hari ini 14 Februari 2023 dengan ketinggian gelombang itu 2,5 sampai 4 meter atau Pelayaran kapal yang ditunda diantaranya dari Ternate ke Kabupaten Pulau Morotai, Ternate ke sejumlah pulau di Halmahera Utara, Ternate tujuan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Selain itu, Ternate ke Pulau Batang 2, Ternate tujuan Manado dan Bitung di Sulawesi Utara, serta Ternate tujuan sejumlah pulau di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula. Pelayaran kapal tersebut kembali dibuka jika cuaca di perairan Maluku Utara kembali normal. Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Babula Ternate, Zaki Alim, mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai cuaca buruk. Himbauan kepada masyarakat tentunya agar tetap waspada akan adanya kondisi cuaca buruk, karena memang bulan Februari ini merupakan bulan-bulan di mana memang sering terjadi adanya cuaca ekstrim. Zaki menambahkan, angin kencang disertai gelombang tinggi diprediksi terjadi hingga 18 Februari mendatang. Dia pun mengimbau masyarakat di Malut untuk selalu memantau informasi yang disampaikan BMKG Ternate. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Saat mengunjungi Gereja Ganjuran Bantul, Duta Dialog Antaragama Kardinal Vatikan kagum atas kehidupan umat Katolik di sana dengan masyarakat sekitar yang berbeda keyakinan. Simak tayangannya berikut ini. Gereja Katolik Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi simbol akulturasi yang kental antara budaya Jawa, Hindu, dan Katolik. Di mana di dalam kompleks peribadatan yang dibangun pada tahun 1924 tersebut, terdapat bangunan candi dengan patung Yesus Kristus yang mengenakan busana Raja Jawa. Hal itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan Duta Dialog Antaragama Vatikan, Kardinal Miguel Angel Ayuso Guiho, mengunjunginya pada 14 Februari, di mana dia menyempatkan berdoa di depan candi tersebut. Selain juga menyambangi panti asuhan Santa Maria yang juga berada di dalam kompleks gereja, serta berinteraksi dengan para biarawati. Dalam pesannya, dia mengaku terkesan dengan toleransi keberagamaan dan akulturasi budaya Jawa yang kental dalam kehidupan umat Katolik di Ganjuran dan warga sekitar yang berbeda keimanan, sehingga tercipta kedamaian dalam bermasyarakat. Dia berjanji akan mengabarkan hal itu kepada Vatikan dan dunia. This is the real spirit of human fraternity, which is the name of the document of Francis and the Grand Imam of Al-Azhar wanted for the human family. Di Ganjuran ini masyarakat dari berbagai macam agama dan latar belakang dapat hidup berdampingan dalam suasana damai penuh persaudaraan. Selama lawatannya di Yogyakarta, Kardinal Guiho akan mengunjungi pondok pesantren Pandaranan, Kaliurang, dan Madrasah Mu'alimim Muhammadiyah. Setelah sehari sebelumnya, dia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf dan Dewan Pakar Majelis Pelayanan Sosial
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Sudibyo Markus. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi mengenai keberagaman umat beragama tadi menjadi akhir dari Kilas Nusantara siang ini. Kilas Nusantara akan kembali memberikan 3 informasi terkini untuk Anda malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berbagai berita terkini lainnya juga masih dapat Anda akses melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran 124 IndiHome dan UCTV. Selamat siang dan sampai jumpa.